Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifda Salsabila dengan NIM 4251801. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tutorial implementasi Apache Spark dalam penggunaan Jupyter Notebook. Nah, yang pertama yang dilakukan adalah membuka VM VirtualBox, kemudian kita menjalankan mesin yang kita akan gunakan. Di sini saya menggunakan master Ubuntu. Setelah itu, kita akan melakukan pengecekan IP address dari mesin yang kita gunakan dengan perintah ifconfig. Nah, dapat dilihat IP yang kita akan gunakan yaitu 192.168.1.21. Nah, di sini kita akan menggunakan putih. Kita akan memasukkan IP-nya, kemudian kita open. Lalu kita login. Karena pada tutorial ini kita akan menggunakan Jupyter Notebook, jadi kita terlebih dahulu menginstal Jupyter-nya dengan pip install notebook. Nah, di sini dapat dilihat requirement already satisfied, yang artinya saya sebelumnya sudah menginstal notebook. Nah, setelah itu kita akan melakukan konfigurasi environment pada bus RC. Jadi kita akan masuk ke environment bus RC dengan nano bus RC. Nah, kita akan menambahkan perintah seperti di layar ini. Di sini perintahnya ini digunakan untuk menambahkan library Spark dan Jupyter. Kemudian di sini juga kita dapat menambahkan port yang akan kita gunakan yaitu 8889. Nah, sebelumnya di dalam mesin yang kita gunakan ini saya telah menginstal Apache Spark sebelumnya. Namun untuk melakukan pengecekan kita dapat masuk ke dalam shell Spark-nya dengan perintah spark garis hubung shell. Ini kita lakukan untuk mengetahui apakah Apache Spark sudah berjalan atau belum. Nah, di sini dapat dilihat Spark-nya sudah berjalan dengan baik. Di sini juga kita dapat melihat versi Apache Spark yang digunakan yaitu 3.0.3. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam directory .jupyter. Di sini kita masuk ke home, master, kemudian .jupyter. Lalu kita dapat melihat pada directory ini terdapat file Jupyter Notebook config.py. Nah, kita akan masuk ke dalam file tersebut untuk melakukan konfigurasi. Nah, di dalam file notebook config.py ini, kita akan menambahkan perintah seperti di layar. Nah, setelah kita melakukan konfigurasi tadi, kita sudah dapat menjalankan Jupyter Notebook. Namun sebelumnya kita jalankan terlebih dahulu Apache Spark dengan perintah PySpark. Nah, ketika Apache Spark telah berjalan, kita akan mengambil token yang akan kita gunakan untuk membuka Jupyter Notebook di dalam web browser. Nah, selanjutnya kita akan membuka web browser lalu memasukkan IP mesin yang kita gunakan dengan diikuti oleh port yaitu 8889. Maka akan tampil seperti halaman ini. Lalu selanjutnya kita akan memasukkan token yang tadi sebelumnya. Nah, ini adalah halaman Jupyter Notebook. Di sini kita dapat membuat folder untuk project ini. Kemudian kita akan rename. Nah, di dalam folder ini kita dapat memasukkan data apa saja yang akan kita kelola menggunakan Jupyter Notebook ini.
Namun sebelum menggunakan Jupyter Notebook, sebaiknya kita akan mendownload dataset yang ingin kita gunakan pada kasus ini. Di sini saya menggunakan dataset dari kaggle.com. Adapun dataset yang saya pilih yaitu Song Popularity. Nah, di sini dapat kita lihat isi dari dataset dari Song Popularity ini. Nah, setelah itu kita akan import dataset tersebut ke dalam Jupyter Notebook. Nah, pada mesin, kita dapat melakukan pengecekan apakah file atau folder dataset telah terimport atau tidak dengan perintah ls. Untuk melakukan pengolahan dataset, kita akan membuat folder Python-nya terlebih dahulu. Nah, pada project kali ini kita akan melakukan beberapa query pada dataset Song Popularity ini. Pertama-tama kita akan melakukan import library Apache Spark yang telah terhubung pada mesin master. Lalu untuk membaca dataset dan menampilkan dataset, kita dapat menggunakan perintah seperti berikut ini. Nah, di sini dapat terlihat hasilnya itu sama dengan file CSV tadi yang kita sudah buka. Namun di sini hanya menangkap 20 data awal saja. Untuk melihat kolom-kolom dan tipe data yang terdapat dari dataset, kita akan menggunakan perintah seperti berikut ini. Lalu untuk menampilkan beberapa data awal saja, kita akan menggunakan perintah limit dengan memasukkan jumlah data yang kita ingin tampilkan. Nah, untuk menampilkan kolom tertentu juga dapat dilakukan seperti perintah berikut ini. Di sini saya pilih untuk menampilkan nama lagunya saja, kemudian diikuti popularitasnya seberapa dan juga durasinya berapa. Nah, di sini kita akan menampilkan data dengan kondisi tertentu. Nah, pada kasus ini kita dapat menampilkan daftar lagu yang nilai popularitasnya di atas 80. Nah, hasilnya seperti ini. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.